Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albera Felmisa dengan NPM 1806 1021067 dari kelompok 7. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah Jepang pada zaman Meiji. Periode Meiji kurang lebih berlangsung sekitar 44 tahun. Dimulai ketika Kaisar Meiji yaitu Matsuhito mulai berkuasa pada tahun 1868, menggantikan ayahnya Kaisar Kome, dan berakhir ketika Kaisar Matsuhito wafat pada tahun 1912. Periode ini merupakan salah satu periode yang paling istimewa dalam sejarah Jepang. Di bawah pimpinan Kaisar Meiji, Jepang bergerak maju sehingga hanya dalam beberapa dasawarsa mencapai pembentukan suatu bangsa modern yang memiliki perindustrian modern dan lembaga politik modern. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, Kaisar Meiji memindahkan ibu kota kekaisaran dari Kyoto ke Edo. Edo pun berganti nama baru menjadi Tokyo atau yang artinya ibu kota timur. Unsur itu sendiri adalah putra dari Kaisar Kome, Kaisar Jepang yang ke-121 yang lahir pada tanggal 3 November 1852. Waktu ia lahir, Jepang berada di bawah kendali Shogunan Tokugawa yang mulai berkuasa pada tahun 1633. Pada tahun 1867, Kaisar Kome meninggal setelah mengalami sakit parah. Alhasil, tahta jatuh ke tangan Matsuhito. Di tahun yang sama, kekuatan Shogunan Tokugawa semakin rapuh akibat tekanan yang terus berdatangan untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan ke tangan Kaisar. Kemudian, Perang Boshin menjadi titik awal dari gerakan restorasi Meiji. Pada 4 Januari 1868, Kaisar Matsuhito membacakan sebuah dokumen di depan istana mengenai restorasi atau pemulihan kekuasaan kekaisaran, yang kemudian disebut restorasi dengan restorasi Meiji. Sejak saat itu, Matsuhito disebut sebagai Kaisar Meiji, yang membawa Jepang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Restorasi Meiji merupakan reformasi negara Jepang yang hanya terjadi selama 3 tahun. Peristiwa ini dimulai dari tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1969. Restorasi Meiji ini menandakan runtuhnya Kesogunan Tokugawa dan dimulainya kekuasaan Kaisar di Jepang. Restorasi Meiji ini diprakarsai oleh Kaisar Meiji sendiri, yaitu pada periode ini, Jepang masuk di era baru yang dimulai dengan penghapusan politik isolasi oleh Kaisar Meiji. Kaisar Meiji mereformasi Jepang secara mendasar dan menekankan pada pembaharuan kehidupan manusia melalui pembangunan industri serta juga teknologi. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Jepang dari negara-negara barat sekaligus menaikkan posisinya di mata internasional. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam restorasi Meiji selain Kaisar Meiji sendiri, yaitu ada Saigo Takamori sebagai pemimpin Satsuma, Hido Takayoshi pemimpin Choshu, Sakamoto Ryoma pencetus Satsuma dan Choshu, dan juga Fukuzawa Yukichi berperan dalam modernisasi pendidikan. Dampak dari peristiwa restorasi Meiji dalam sisi positifnya yaitu ada sistem feudalisme dihapuskan dan diganti dengan sistem daerah administrasi atau yang disebut dengan prefektur. Kemudian Jepang berhasil merumuskan undang-undang yang konsepnya menyerupai UU di negara-negara Eropa. Jepang yang awalnya negara agraris jadi negara industri. Jepang yang awalnya dikenal sebagai negara terbelakang berubah menjadi salah satu negara maju di Asia bahkan dunia. Kemudian modernisasi fasilitas transportasi dan komunikasi untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi dalam negeri. Jepang tumbuh menjadi salah satu negara di Asia dengan militer terkuat dan termodern pada awal abad ke-20. Dari sisi negatifnya, restorasi Meiji ini memberi dampak hilangnya hak-hak istimewa dari golongan-golongan tradisional di Jepang seperti daimyo atau tuan tanah dan samurai.
Kemudian munculnya Jepang sebagai negara imperialis pada Perang Dunia II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haura Sipa Sapitri dari kelompok 7 dengan MPM 180610210096. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Taisho. Periode Taisho dimulai pada tahun 1912, ketika Pangeran Yoshihito naik tahta setelah kematian Kaisar Meiji. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama dimulai, dan itu membawa ledakan pengadaan khusus di Jepang. Untuk mewakili periode ini, muncul istilah Narikin yang berarti parvenu yang kaya raya. Jumlah ekspor meningkat, dan industri kimia berat berkembang selama waktu ini. Saat periode inilah, Jepang menjadi negara industri. Namun, harga-harga telah naik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Kehidupan orang-orang biasa semakin hari semakin miskin. Dan akhirnya pada tahun 1918, kerusuhan belas meletus pertama kali di prefektur Toyama, dan kemudian menyebar ke seluruh Jepang. Kerusuhan ini disebabkan oleh para perempuan yang menderita akibat kenaikan harga beras. Kerusuhan ini berlangsung selama 2 bulan yang panjang. Dan setelah diselesaikan, kabinet terpaksa mengundurkan diri secara massal. Kaisar Taisho. Taisho dalam nama lengkap Taisho Tenno, nama pribadi Yoshihito. Lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1879 di Tokyo, Jepang. Meninggal pada tanggal 25 Desember 1926 di Hayama. Yoshihito merupakan keturunan penguasa ke-123 dari keluarga Kekaisaran Jepang. Kaisar yang memerintah dari tahun 1912 hingga 1926, melanjutkan periode modernisasi ekonomi di Jepang. Pada tanggal 3 November tahun 1889, Yoshihito diangkat menjadi pangeran setelah kematian kedua kakak laki-lakinya. Ia naik tahta pada tanggal 30 Juli tahun 1912. Tidak seperti pendahulunya, yaitu Kaisar Meiji, Kaisar Taisho sakit-sakitan sejak usia dini dan memainkan sedikit peran politik. Periode pemerintahannya yang dikenal sebagai era Taisho, yang artinya kebenaran hebat, ditandai dengan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kekuatan Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Dalam urusan dalam negeri, ada peningkatan penggunaan prosedur parlementer dan kekuasaan hak pilih. Perang Dunia Pertama. Jepang merupakan bagian dari Triple Alliance dalam Perang Dunia Pertama. Partisipasinya dalam perang ini terkait dengan perjanjiannya dengan Inggris. Perannya hanya dalam perjuangan melawan koloni Jerman Asia Timur di Samudra Pasifik dan konsensi Jerman di Cina. Pada November tahun 1914, Jepang membantu Inggris menangkap konsensi Jerman di Cina. Pada awal tahun 1915, Jepang memutuskan untuk meningkatkan partisipasinya dalam perang, mengirimkan unit anti kapal selam ke Mediterania untuk membantu armada Inggris dalam mencari kapal selam Jerman. Dampak Perang Dunia Pertama bagi Jepang. Banyaknya korban jiwa dan terluka pada saat Perang Dunia Pertama. Kerusakan kapal penjelajah dan kapal perusak Jepang. Ntar dulu dah, gimana ya pembagian? Dampak Perang Dunia Pertama bagi Jepang. Yang pertama, banyaknya korban jiwa dan terluka pada saat Perang Dunia Pertama.
Pada saat penangkapan konsesi Jerman di Cina, Jepang kehilangan 733 orang karena meninggal dunia dan 1.282 orang terluka. Yang kedua, kerusakan kapal penjelajah dan kapal perusak Jepang. Jadi pada saat penangkapan konsesi Jerman di Cina, kapal penjelajah Takachiho dan kapal perusak Shirotaya ditenggelamkan. Yang ketiga, terjadi krisis ekonomi yang melanda Jepang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Memasuki tahun 1920-an, perekonomian Jepang mulai memasuki fase yang sulit, karena pada saat itu terjadi banyak krisis ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keempat, pada tahun 1918, terjadi kerusuhan beras yang disebabkan oleh para perempuan yang menderita akibat kenaikan harga beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Idriana Hidayati dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang periode Showa. Periode Showa adalah masa di mana Kaisar ke-124 Kekaisaran Jepang, Hirohito, berkuasa. Periode ini dimulai sejak Kaisar Hirohito naik tahta pada tanggal 5 Desember 1926 dan berakhir begitu Kaisar Hirohito wafat pada tanggal 7 Januari 1989. Periode ini berlangsung selama 62 tahun dan merupakan masa pemerintahan kaisar terpanjang di Jepang. Showa adalah anumerta Kaisar Hirohito. Kata Showa berasal dari gabungan dua kanji, Sho dan Wa, yang berarti bersinar dan kedamaian. Periode ini dibagi menjadi 3, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua, dan Pasca Perang Dunia Kedua. Berikut ini adalah biografi singkat Kaisar Hirohito. Nama aslinya adalah Michinomiya Hirohito, lahir di Istana Togu pada tanggal 29 April 1901 dan meninggal pada usia 87 tahun di Istana Omiya pada tanggal 7 Januari 1989. Merupakan putra pertama pasangan Kaisar Yoshihito atau Taisho dan Permaisuri Teimei atau Sadako. Istrinya adalah Nagako Kuni. Sebelum naik tahta, dia dikenal dengan Pangeran Michi. Pangeran Michi muda mendapatkan pendidikan di sekolah Gakushain, lalu melanjutkan di Institut Khusus Putra Mahkota dan resmi mendapat gelar Putra Mahkota pada usia 15 tahun. Pada tahun 1921, dia menjadi putra mahkota pertama yang mengenyam pendidikan di Eropa. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia langsung berkecimpung di dunia politik karena kesehatan mental ayahnya yang terus memburuk. Pada tanggal 26 Januari 1924, Pangeran Michi menikahi Putri Nagako yang masih merupakan sepupu jauhnya dan memiliki darah bangsawan. Mereka memiliki 7 orang anak. Berikutnya adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada periode Showa. Yang pertama pada masa awal yaitu masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1931 terjadi insiden Manchuria. Insiden pengeboman jalur kereta api milik Jepang pada 18 September di Mukden, Manchuria Selatan. Jepang lalu melancarkan serangan dan berhasil menduduki Manchuria. Lalu pada 1937 dimulailah Perang Kedua Sino-Jepang. Perang ini merupakan lanjutan dari insiden Manchuria antara pemerintah Tiongkok dan Jepang. Perang ini diakhiri pada 1945 dengan kekalahan Jepang. Kemudian pada masa pertengahan atau masa Perang Dunia Kedua, pada tahun 1941 dimulailah Perang Pasifik. Perang Pasifik adalah salah satu perang besar yang terjadi saat Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang bergabung dengan blok Aksis, Jerman dan Italia, Jepang mulai melakukan perluasan invasi dari Cina ke Thailand dan merambat ke seluruh negara koloni di kawasan Pasifik atau Asia Tenggara lainnya. Namun, pada 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Menjelang akhir perang, Angkatan Laut Jepang kekurangan personel. Namun, pihak Angkatan Darat masih ingin melanjutkan peperangan, sehingga terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh militer dan diadakanlah rapat 6 besar. Sayangnya rapat ini tidak menghasilkan apapun. Selain itu, ada pula ancaman pemberontakan komunis yang dikhawatirkan beberapa pejabat kekaisaran. Lambannya penanganan masalah ini ditambah dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta pernyataan perang dari Uni Soviet sesaat setelah bom Nagasaki,
Kaisar memerintahkan untuk menghentikan peperangan pada konferensi 6 besar tanggal 10 Agustus 1945. Jepang lalu diduduki oleh pasukan sekutu. Ini adalah pertama kalinya Jepang berada di bawah kekuasaan asing. Kemudian pada tahun 1946 dalam pidato Ningen Sengen atau Deklarasi Kemanusiaan, Kaisar Hirohito secara resmi menyatakan bahwa beliau bukanlah dewa. Lalu pada masa terakhir yaitu pasca Perang Dunia Kedua, pada tahun 1947, konstitusi baru diumumkan. Pada 3 Mei 1947, Konstitusi Jepang 1889 pada era Meiji, di mana kaisar sebagai pemegang komando dan kekuasaan tertinggi, diganti dengan Konstitusi Jepang 1947 atau Konstitusi Pasca Perang yang menetapkan kaisar hanya sebagai lambang atau simbol kepala negara sebagaimana monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 1952, pendudukan sekutu di Jepang berakhir. Secara resmi, pendudukan Jepang habis pada tanggal 28 April 1952, sesuai dengan perjanjian San Francisco pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1951. Kemudian 1956, Jepang bergabung dengan PBB. Pada tahun 1972, Jepang melakukan perbaikan hubungan diplomatik dengan Cina. Dilakukan dengan penandatanganan komunike bersama pemerintah Jepang dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada 29 September 1972 di Beijing. Lalu yang terakhir pada tahun 1973 yaitu adalah krisis minyak. Krisis minyak dunia menyebabkan kegiatan industri ekonomi Jepang tersendat. Pemerintah Jepang lalu memerintahkan rakyat untuk menghemat ketersediaan minyak, mengingat Jepang tidak memiliki sumber minyak sendiri. Krisis ini berakhir pada Maret 1974 setelah pemboikotan minyak oleh negara-negara Arab berakhir. Periode Showa berakhir setelah Kaisar Hirohito wafat karena kanker usus 12 jari pada 7 Januari 1999. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Miza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miza Syarani Safa dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang era Heisei yang dimulai pada tanggal 8 Januari 1989 sampai dengan 30 April 2019. Hei berarti damai dan Sei berarti menjadi. Era Heisei merupakan pengganti era Showa yang berakhir pada tahun 1989. Era ini dipimpin oleh putra mendiang Kaisar Hirohito, yakni Kaisar Akihito pada waktu itu. Nama Heisei pada awalnya diusulkan bersamaan dengan dua nama era lainnya sebagai pengganti era Showa, yakni Shogun dan Seika. Namun keduanya sejak awal dianggap bukan kandidat kuat pengganti era Showa, mengingat era Showa diawali huruf S, sehingga Jepang membutuhkan era dengan nama huruf depan yang berbeda untuk membedakan penulisan penanggalan di Jepang. Akihito lahir 23 Desember 1933, adalah Kaisar Jepang ke-125 yang naik tahta sehari setelah Kaisar Hirohito meninggal. Kaisar Akihito bertahta selama 30 tahun, yakni sejak tahun 1989 hingga tahun 2019. Masa kekuasaannya dinamakan dengan zaman Heisei yang dapat dimaknai dengan mencapai perdamaian atau perdamaian dimanapun. Pada 30 April 2019, Akihito secara resmi turun tahta, menjadikannya sebagai kaisar pertama yang melakukan hal tersebut sejak 200 tahun terakhir dalam sejarah Jepang. Walaupun secara prosedural Kaisar Akihito masih harus bertahta, namun karena alasan kesehatan, beliau tidak dapat melanjutkan tugasnya. Oleh karena itu, pada tahun 2019 diputuskan dimulai era Heisei sebagai pengganti era Heisei, dengan Kaisar Naruhito sebagai pengganti Kaisar Akihito. Pada tanggal 11 Maret 2011, pukul 14.46, Jepang diguncang oleh gempa bumi bermagnitudo 9,1 yang memicu gelombang tsunami. Ada lebih dari 18.000 orang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami tersebut. Gempa bumi yang terjadi di 43 mil lepas pantai timur Laut Honshu, pulau terpadat di Jepang, menjadi gempa terbesar dalam sejarah Jepang, dan salah satu dari 5 gempa bumi terkuat di dunia. Gempa besar yang terjadi juga memicu kehancuran pembangkit nuklir Fukushima Daiichi
Bencana Fukushima dinyatakan sebagai bencana nuklir terburuk kedua dalam sejarah. Lebih dari 100.000 orang dievakuasi karena peristiwa tersebut. Dampak dari gempa bumi dan tsunami besar di tahun 2011 yaitu sebanyak 15.269 orang tewas, 5.363 korban luka, dan 8.526 orang hilang di 6 prefektur. Yang kedua yaitu, walaupun sudah 11 tahun berlalu, namun masih banyak kota di timur laut yang menjadi kota terlarang. Hingga saat ini, pihak berwenang terus bekerja keras membersihkan area itu supaya para penduduk bisa kembali. Yang ketiga yaitu tersebarnya sampah nuklir dan jutaan ton air radioaktif. Dalam waktu 30-40 tahun ke depan, setidaknya dibutuhkan puluhan ribu pekerja untuk mengeluarkan sampah nuklir, batang bahan bakar, dan lebih dari 1 juta ton air radioaktif dari lokasi tersebut. Yang keempat yaitu Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan sedikitnya 17.000 rumah di 8 prefektur kekurangan air bersih. Yang kelima yaitu banyak warga yang memutuskan untuk pindah secara permanen dikarenakan mereka takut radiasi dan telah membangun kehidupan di tempat lain, atau tidak mau kembali ke lokasi bencana karena trauma yang didapatkan dari bencana besar tersebut. Yang keenam yaitu pemerintah Jepang mengungkapkan kerugian ekonomi akibat gempa dan tsunami yaitu sebesar 16-25 triliun yen atau sekitar 2.536 triliun rupiah. Diperkirakan ini merupakan kerugian terbesar akibat bencana alam sepanjang sejarah. Kejadian penting lainnya yaitu selain gempa bumi dan tsunami besar di tahun 2011, era Heisei juga banyak kejadian-kejadian lain seperti fenomena gelembung ekonomi pada tahun 1990 sampai 1991, jatuhnya gelembung ekonomi pada tahun 1997, penurunan populasi yang tajam pada tahun 2009, dan lain-lain. Selain beberapa kejadian di atas, Heisei juga merupakan era di mana teknologi Jepang mengalami kemajuan yang pesat. Selain itu, Jepang juga mendapat kehormatan sebagai penyelenggara Olimpiade musim dingin pada tahun 1998 dan sebagai salah satu penyelenggara Piala Dunia bersama dengan Korea pada tahun 2002. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.